Perkenalkan, nama saya Fahma Risa Herbanindradi dengan NIM 86207181500137 pada program studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD bersama dosen pengampu Dr. Irma Yuliantina MPD. Kali ini saya akan mempresentasikan KTSP. Inti dari pembahasan ini adalah tentang pengertian KTSP, cara mengembangkan KTSP, lalu cara mengembangkan muatan materi pembelajaran, dan cara menentukan model pembelajaran. Pengertian dari KTSP adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disebut dengan KTSP adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Artinya, kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan dan disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD seperti keadaan pada lingkungan peserta didik, lalu pendidik, sarana dan prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari serta program yang akan dilakukan oleh satuan PAUD. Berikut adalah dokumen dari KTSP yang berisi dengan dokumen 1 yang terkait visi misi tujuan satuan pendidikan, lalu program pengembangan dan materi pembelajaran, dan pengaturan beban belajar, kalender pendidikan, serta program tahunan dan SEOP. Lalu pada dokumen 2 yaitu perencanaan program semester PROSEM, dan rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, serta rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH yang dilengkapi dengan rencana penilaian perkembangan anak. Pengembangan KTSP dilakukan melalui cara yang pertama, mengembangkan KTSP mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan dengan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum dan disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari para komite sekolah ataupun madrasah. Lalu, pengembangan KTSP yang kedua adalah disesuaikan pada referensi dari setiap kelompok atau satuan pendidikan dengan koordinasi dan supervisi dari Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Lalu yang ketiga, terkait dengan pengembangan KTSP, yaitu penyusunan KTSP pada pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP. Pengembangan KTSP terkait pada hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, karakteristik pada lembaga meliputi yaitu adanya visi dan misi, lalu adanya para peserta didik, dan terdapatnya lingkungan sosial yang baik, dan adanya lingkungan kehidupan keagamaan, serta inklusif. Dan yang kedua, adanya keragaman geografis. Yang dimaksud di sini dengan keragaman geografis adalah tidak sama antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Misalkan di daerah Sumatera dengan di daerah Jawa, maka adanya keragaman suatu geografis akan mempengaruhi pengembangan di dalam KTSP yang terkait. Dan yang ketiga, adanya sarana dan prasarana yang berbeda antara satuan pendidikan dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda.
Berikut adalah pengembangan muatan pembelajaran di dalam KTSP yang berisi tentang konsep pemenuhan kompetisi bagi anak usia dini. Yang dimaksud di sini adalah setidaknya pada aspek KTSP, pendidikan bagi anak usia dini, harus meliputi dengan 6 aspek, yaitu adanya aspek moral dan nilai keagamaan, lalu yang kedua adanya aspek sosial emosional dan kemandirian, lalu adanya aspek untuk kognitif dan motorik anak, serta dalam bahasa dan seni. Dan yang kedua adalah materi merujuk pada kompetensi dasar yang dapat dikembangkan di satuan-satuan PAUD. Artinya di sini adalah materi tersebut merujuk pada kompetensi dasar yang ingin dikembangkan pada anak usia dini terkait dengan 6 aspek yang saya sebutkan tadi di satuan-satuan PAUD tersebut. Lalu yang ketiga, satuan PAUD dapat mengembangkan sesuai dengan visi dan misi dari satuan PAUD itu sendiri. Artinya pengembangan muatan pembelajaran di dalam KTSP dikembalikan lagi kepada satuan PAUD untuk mengembangkan sesuai dengan visi dan misinya. Misalkan ada satuan PAUD yang khusus mengembangkan untuk pengembangan karakter anak, lalu ada yang mengembangkan dalam sisi sosial emosional anak, dan ada yang dalam misi untuk seni budayanya, lalu ada yang visi dan misinya di dalam lingkup keagamaan. Cara mengembangkan muatan pembelajaran. Muatan yang dapat dikembangkan pada satuan PAUD pada setiap kegiatannya adalah yang pertama, mempunyai satu visi dan misi. Lalu yang kedua, mengutamakan tujuan dan keunggulan dari lembaga tersebut. Dan yang ketiga, adanya tahap perkembangan dan tujuan bagi sang anak. Lalu yang keempat, kompetensi dasar yang ingin dicapai bagi anak usia dini harus jelas. Dan yang kelima, adanya kearifan lokal. Lalu, yang kedua adalah menentukan model di dalam pembelajaran pada satuan PAUD haruslah mempunyai tujuan yang akan dicapai di dalam pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua, mempunyai suatu sifat dan karakter pada materi yang akan diajarkan kepada anak agar anak dapat mengimplementasikannya kembali di dalam perilaku-perilaku dengan pengertian-pengertian yang baik. Lalu yang ketiga, mempunyai tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran itu. Dan yang keempat, sesuai dengan tingkat kemampuan siswa tentunya. Kelima, adanya waktu dan lingkungan pada proses belajar dan mengajar. Lalu yang keenam, tersedianya fasilitas di dalam pembelajaran. Adanya waktu dan lingkungan di dalam proses belajar mengajar hendaknya dilakukan secara berkesinambungan, secara kontinu agar menumbuhkan sifat perilaku, disiplin, dan mencintai proses belajar dan mengajar pada anak usia dini. Demikianlah pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.